Teman-teman, seorang nabi sekaligus raja untuk Bani Israel. Nabi yang Allah berikan anugerah nubuwah sekaligus kerajaan dan kekuasaan yang luar biasa. Tidak ada kerajaan dan kekuasaan sepeninggal beliau yang setara dengan apa yang beliau miliki berupa kerajaan dan kekuasaan. Bahkan bukan hanya manusia, beliau menguasai bangsa jin, beliau menguasai bangsa hewan, tunduk di bawah perintah beliau. Dan kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Siapakah beliau? Kita simak epic story berikut ini. Beliau adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam, putra Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah beliau dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin." Dan ingatlah kisah tentang Daud dan Sulaiman di saat keduanya memberikan keputusan tentang tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan kami maha menyaksikan keputusan yang diberikan oleh keduanya, yaitu Daud dan Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma." Kami memberikan pemahaman, ilmu kepada Sulaiman alaihi salam, dan keduanya kami berikan keistimewaan berupa hikmah dan ilmu pengetahuan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Sulaiman alaihi salam. Artinya, dalam kasus kambing-kambing yang merusak tanaman ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lebih kepada Sulaiman sehingga dia bisa memutuskan perkara dengan lebih baik dan lebih bijak sesuai dengan apa yang menjadi ilham Allah Subhanahu wa taala untuk beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwasanya kisah dalam ayat di atas adalah kisah tentang seorang pemilik kebun dan pemilik kambing-kambing peliharaan. Disebutkan bahwasanya seekor kambing telah merusak sebuah kebun milik orang lain. Kambing ini berkeliaran di malam hari dan dia memakan atau merusak tanaman-tanaman di kebun tersebut. Maka terjadilah sengketa antara pemilik kebun dan pemilik kambing tersebut. Sengketa mereka ini dibawa kepada Nabi Daud alaihi salam dan juga Sulaiman putra beliau. Nabi Daud alaihi salam memberikan keputusan agar kambing yang merusak tersebut menjadi milik pemilik kebun. Karena Daud alaihi salam menganggap si pemilik kambing ini telah teledor, tidak bisa menjaga kambingnya. Maka sebagai hukuman, kambing yang merusak ini harus dia serahkan kepada si pemilik kebun sebagai ganti rugi. Adapun Sulaiman alaihissalam ketika itu memberikan pertimbangan yang berbeda. Beliau memberikan usulan hukum yang lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Sebuah keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Beliau mengatakan, kambing-kambing ini diserahkan kepada pemilik kebun untuk diambil susunya dan dimanfaatkan bulunya. Kemudian kebun tersebut diserahkan sementara kepada si pemilik kambing untuk diperbaiki dan diambil hasilnya. Setelah diperbaiki, maka kedua belah pihak harus mengembalikan hak temannya masing-masing. Si pemilik kebun wajib mengembalikan kambing-kambing milik saudaranya tersebut, dan si pemilik kambing ini, jika telah memperbaiki kebun tersebut, dia mengembalikan kebun tersebut kepada yang berhak. Dengan demikian, semua mendapatkan keuntungan dari keputusan Sulaiman alaihissalam. Tidak ada yang dirugikan. Dan semua menerima keputusan tersebut. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman yang lebih terkait keputusan hukum tersebut kepada Sulaiman alaihissalam. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya Sulaiman alaihissalam memiliki keistimewaan. Dan keistimewaan tersebut adalah berupa ilmu pengetahuan yang Allah ilhamkan kepada Sulaiman alaihissalam. Dari sini juga kita belajar bahwasanya ilmu pengetahuan yang lebih menjadikan seseorang itu lebih istimewa dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dan juga kita harus mengingat bahwasanya ilmu pengetahuan tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengajarkan hambanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Allah lah yang telah mengajarkan kita. Selain kisah tentang kambing-kambing ini, ada kisah lain yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, كانت امرأتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, dulu ada dua orang wanita bersama kedua anaknya. Seekor serigala memangsa salah satu dari dua anak tersebut. Wanita yang pertama mengatakan serigala itu memangsa anakmu. Namun, wanita yang lain mengatakan tidak, bukan anakku. Yang dimangsa adalah anakmu. Anakku masih hidup, dia milikku. Fatahakamata ila Dawud alaihi salam
faqadha bihi lil kubra. Maka kedua wanita yang bersengketa ini kemudian mengadukan perkaranya kepada Daud alaihissalam. Maka ketika itu Daud alaihissalam memutuskan anak ini adalah hak dari wanita yang paling tua. Fakharajata ala Sulaiman ibni Dawud alaihissalam fa akhbaratahu faqala i'tuni bis-sikkin ashukkuhu bainahuma. Mungkin karena tidak puas dengan keputusan tersebut, akhirnya keduanya mengadukan permasalahannya kepada Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah mendengarkan kisah dari kedua wanita ini, maka Sulaiman tiba-tiba saja mengatakan, berikan kepadaku pisau, aku akan belah dua bayi ini, satu untukmu dan satu untukmu. Faqalatis sughra la taf'al yarhamukallah huwa ibnuha faqadha bihi lis-sughra. Kaget mendengarkan keputusan tersebut, maka wanita yang lebih muda, dia mengatakan, jangan bunuh bayi ini, jangan dibelah dua. Bayi ini adalah milik saudariku yang lebih tua. Berikan kepadanya. Maka Sulaiman alaihissalam faham, kemudian dia memutuskan, bahkan bayi ini adalah anakmu, silakan engkau bawa, ini adalah hakmu. Sulaiman alaihissalam memutuskan bayi tersebut menjadi milik wanita yang lebih muda. Dua kisah di atas menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemahaman yang lebih, kebijaksanaan yang lebih kepada Sulaiman alaihissalam dibandingkan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Namun sekali lagi, kedua kisah ini sekalipun disampaikan oleh Al-Quran dan dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, bukan berarti hendak menjatuhkan kedudukan Nabi Daud alaihissalam. Tetap beliau adalah seorang figur yang sangat mulia. Beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib untuk kita cintai dan kita muliakan. Hanya saja Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan dibandingkan ayahnya. Dan kita tahu para nabi dan rasul memiliki tingkatan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua para nabi dan rasul ada ulul azmi yang Allah berikan kelebihan dan keistimewaan serta kedudukan yang lebih tinggi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulul azmi ini ada dua orang nabi yang Allah berikan derajat khullah, yang Allah berikan anugerah berupa khullah, derajat kecintaan dari Allah untuk hambanya yang paling tinggi. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Khalilur Rahman. Demikian pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga Khalilur Rahman. Dan di antara kedua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, Allah mengistimewakan dan melebihkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW. Allah menegaskan dalam surat An-Naml ayat yang ke-15, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah ilmu kepada Daud dan Sulaiman alaihi salam. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di ayat berikutnya, An-Naml 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Dan Sulaiman mewarisi Daud alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Sulaiman alaihissalam sebagai nabi. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai manusia, kami telah diberikan pemahaman tentang suara burung, tentang bahasa yang mereka gunakan. Dan kami juga telah diberikan segala sesuatu berupa kekuasaan. Dan sesungguhnya, semua ini adalah benar-benar karunia yang nyata. Dan karunia tersebut diakui oleh Sulaiman alaihissalam semuanya bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun perlu dicatat, wa waritha Sulaiman Daud, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, bahwasanya Sulaiman mewarisi Daud maksudnya adalah bukan harta. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya para nabi tidak mewariskan harta. Nabi SAW bersabda, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, warrathul ilma, faman akhadahu akhada bihadhin wafirin. Dan sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Jadi sekali lagi yang diwariskan kepada Sulaiman alaihissalam dari Daud alaihissalam adalah ilmu. Adapun nubuwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nubuwah itu kepada Sulaiman alaihissalam, dan Daud tidak mewariskan harta kepada Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la nurathu ma taraknahu sadaqah. Kami ini para nabi tidak mewariskan harta. Adapun apa yang kami tinggalkan berupa harta, maka itu menjadi harta sedekah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman, mari kita renungkan sejenak betapa besar nikmat dan anugerah yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Bayangkan, dia lahir dalam keadaan orang tuanya Daud alaihissalam adalah seorang nabi dan seorang raja yang berkuasa. Dan dia mewarisi ilmu pengetahuan dari ayahnya. Dan dia mewarisi kerajaan ayahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat beliau sebagai seorang nabi. Nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat ini? Namun itu tidak menjadikan Sulaiman alaihissalam jumawa, takabur. Justru beliau mengatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, inna hadha lahuwal fadlul mubin.
Sesungguhnya ini semua, nikmat ini semua adalah anugerah yang nyata yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran berharga buat kita. Dulu ternyata ada seorang nabi sekaligus seorang raja yang begitu besar kekuasaannya sampai-sampai dia menguasai bangsa jin dan bangsa hewan, bukan hanya bangsa manusia. Namun tidak pernah sekalipun dia menisbatkan semua nikmat dan kerajaan yang dia miliki itu kepada dirinya. Bahwasanya kecerdasannya lah yang menyebabkan dia bisa meraih itu semuanya. Tidak pernah sama sekali. Dia tidak pernah mengatakan bahwasanya kehebatannya lah yang menjadikan dia memiliki kekuasaan yang begitu besar. Selalu Sulaiman alaihissalam menyadarkan semua nikmat yang dia miliki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak layak bagi kita yang bukan seorang nabi, bukan pula seorang raja. Sungguh tidak layak jika kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takabur, merendahkan orang lain. Begitu besar kekuasaan Sulaiman sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari kalangan bangsa jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur oleh Sulaiman dengan tertib dalam barisannya masing-masing. Luar biasa. Tentara dari kalangan bangsa jin, manusia dan bahkan hewan. Sulaiman alaihissalam juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman tentang bahasa yang digunakan oleh hewan, bahkan hewan yang sangat kecil sekalipun. Semut disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika Sulaiman dan tentaranya sampai di sebuah lembah, maka Sulaiman mendengar seekor semut berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sementara mereka tidak menyadari. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Maka Sulaiman alaihi salam tersenyum. Bahkan beliau tertawa mendengarkan perkataan semut tersebut. Dan beliau justru ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, berikanlah aku ilham untuk tetap bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang engkau ridhai. Dan golongkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Perhatikan, doa yang menggambarkan ketawaduan yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa dari Sulaiman alaihissalam di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Dan kejadian ini menggambarkan mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Bayangkan, tentu saja bala tentara yang dibawa oleh Sulaiman alaihissalam begitu banyaknya tentu menimbulkan suara yang gaduh, bising dan seterusnya. Ada kemungkinan ketika itu juga Sulaiman berada di atas udara, karena disebutkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam juga menguasai awan dan angin. Dengan izin Allah dia bisa memerintahkan angin untuk membawa dia bepergian kemana saja yang dia inginkan. Boleh jadi dia sedang berada di atas. Bayangkan dia bisa mendengar ucapan seekor semut. Padahal ada banyak semut, ada jutaan bahkan miliaran semut, belum lagi hewan-hewan yang lain. Ini sungguh mukjizat yang luar biasa. Teman-teman, ada sesuatu yang sangat menarik dan sangat indah dari kisah Sulaiman ini dengan seekor semut tadi yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan. Dan ini dibawakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirannya. Kenapa Sulaiman tersenyum dan tertawa ketika mendengarkan ucapan seekor semut? Dalam tafsir Al-Alusi disebutkan penyebabnya karena dua hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam tersenyum karena beliau bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemampuan seperti itu. Bisa fokus mendengarkan suara satu ekor semut. Ya, di antara jutaan bahkan mungkin miliaran semut-semut dan hewan-hewan yang lain yang ada yang juga menimbulkan suara. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam begitu takjub akan ucapan semut tersebut. Mari renungkan. Semut tersebut mengetahui kedatangan Sulaiman dan bala tentaranya. Kemudian semut tersebut mengingatkan teman-temannya yang lain untuk berhati-hati, jangan sampai terinjak oleh pasukan Sulaiman alaihissalam. Ucapan semut ini menunjukkan bahwasanya semut ini mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari mana semut ini mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam? Tentu Allah yang telah memperkenalkan kepada semut tersebut tentang siapa Sulaiman alaihissalam. Sikap menakjubkan yang lain yang ditunjukkan oleh semut ini adalah dia bersikap berprasangka baik kepada Sulaiman dan tentaranya. Dia berhusnudzon. Dia memberikan uzur kepada Sulaiman dan pasukannya yang jika saja pasukannya itu menginjak-injak semut, maka itu terjadi karena ketidaktahuan Sulaiman dan bala tentaranya, ketidaktahuan pasukan Sulaiman alaihissalam. Semut ini memberikan uzur. Maka sikap semut ini memberikan pelajaran kepada kita untuk mudah memberikan uzur kepada orang lain. Dan jangan gampang su'udzon, berprasangka buruk. Jika teman kita melakukan sekali atau dua kali kesalahan sementara dia memiliki kebaikan yang banyak,
maka sebaiknya atau selayaknya kita memberikan uzur yang banyak pula. Ya, boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia tidak sadar, boleh jadi dia tidak sengaja. Kemudian kita memaafkan. Juga perkara yang sangat menakjubkan dari semut ini adalah dia sangat memikirkan keselamatan rakyatnya, ya semut-semut yang lain. Ini juga pelajaran bagi seorang pemimpin dari kalangan manusia. Seperti kita misalkan, yang diberikan amanah oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Hendaklah dia benar-benar memperhatikan keselamatan rakyatnya atau keselamatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri atau memikirkan egoisme pribadi. Nabi Sulaiman sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah seorang nabi yang sangat pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu bersyukur. Namun dalam kisah beliau bersama semut ini, beliau justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa bisa berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa taala. Bukti lainnya, betapa Nabi Sulaiman adalah seorang yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersyukur atas nikmat yang didapatkan oleh kedua orang tuanya. Karena bagi beliau, nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat juga bagi Sulaiman alaihissalam, bagi dirinya. Di sini juga kita belajar betapa baktinya Sulaiman alaihissalam kepada kedua orang tuanya. Dia tidak melupakan kedua orang tuanya dalam doa dan dalam bakti kesehariannya. Bahkan setelah orang tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita sebagai anak untuk tetap selalu mendoakannya. Ini bentuk bakti kita kepada kedua orang tua sekalipun mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga perhatikan, Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa senantiasa beramal saleh. Padahal beliau seorang nabi. Beliau juga minta agar Allah menggolongkan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan beliau adalah seorang nabi. Pelajaran berharga bagi kita. Lihat betapa Sulaiman alaihissalam tidak pede dengan kedudukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, seorang yang memiliki kekuasaan. Dia tetap rendah hati. Dia tetap meminta kepada Allah agar Allah memberikannya taufik untuk terus bisa beramal saleh dan menjadi orang-orang yang saleh. Lantas bagaimana dengan kita, teman-teman? Demikianlah kisah tentang keilmuan dan kebijaksanaan Sulaiman alaihissalam. Dan juga kisah beliau dengan seekor semut yang penuh dengan hikmah. Kita akan lanjutkan kisah tentang Sulaiman alaihissalam pada epic story berikutnya, insya Allah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam epic story kita, dan pada kesempatan kali ini kita masih bertutur tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang mulia sekaligus seorang raja dengan kerajaan yang sangat besar yang belum pernah ada yang mampu menyainginya dalam bentangan sejarah manusia. Seperti apa kisah mereka? Kita simak epic story-nya berikut ini. Teman-teman, ceritanya berawal dari sebuah ayat, yaitu ayat yang ke-20 dalam surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin." Kisah ketika Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya. Dan kita tahu beliau tidak hanya menguasai bangsa manusia dan bangsa jin, bahkan bangsa hewan. Dia bariskan semua bala tentaranya, termasuk bala tentara dari kalangan hewan. Dia cek satu persatu, namun dia kehilangan seekor burung. Beliau mengatakan, ketika beliau memeriksa burung-burung, kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir, yang gaib, yang absen? Di sini faedah yang pertama, betapa perhatiannya Sulaiman alaihissalam kepada rakyatnya, kepada bala tentaranya, satu persatu dicek. Perhatikan Sulaiman alaihissalam, bahkan burung hudhud yang kecil pun tidak luput dari perhatiannya. Seorang pemimpin harus juga memiliki sifat yang demikian. Dia harus mengetahui kondisi rakyatnya. Kemudian faedah yang kedua dari ayat yang mulia ini, dari pertanyaan Sulaiman tentang burung hudhud yang tidak hadir ketika itu, jelas itu bersumber dari ketidaktahuan. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya Sulaiman alaihissalam, sekalipun beliau adalah seorang nabi yang mulia, seorang raja yang luar biasa, namun beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Seorang nabi tidak bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu tentang perkara yang gaib. Dari Nabi Sulaiman alaihissalam juga kita belajar sifat ketegasan seorang pemimpin. Dan ini beliau tampakkan ketika beliau berkata sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-21. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku akan benar-benar mengadab burung hudhud tersebut. Aku akan menghukumnya. Aku akan mengadabnya dengan adab yang keras. Sungguh aku akan menyembelihnya kecuali jika dia mampu membawa keterangan yang jelas. Kenapa dia tidak hadir? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lantas burung hudhud
mengemukakan alasannya di hadapan Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, sungguh aku telah mengetahui suatu kabar yang engkau tidak ketahui, wahai Sulaiman alaihissalam. Aku membawa kepadamu kabar dari negeri Saba, kabar yang sangat meyakinkan. Di sini kita belajar faedah yang ketiga tentang keutamaan ilmu. Seekor burung yang kecil, dia selamat dari hukuman karena ilmu, karena pengetahuan yang dia miliki. Jadi ilmu itu menyelamatkan kita. Ilmu juga meninggikan derajat kita. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat burung ini sampai Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Maka siapa yang menginginkan keselamatan dan siapa yang menginginkan kemuliaan dan ketinggian derajat, hendaklah dia berilmu. Khususnya dia berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berilmu tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lantas Al-Quran mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh burung hudhud tersebut di hadapan Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sungguh aku menjumpai ada seorang wanita yang memerintah mereka, negeri tersebut. Dan dia dianugerahi segala sesuatu. Dia memiliki singgasana yang sangat besar. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka tersebut, lantas menghalangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini ungkapan burung hudhud di hadapan Sulaiman alaihissalam yang menjadikannya selamat dari hukuman. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya letak kerajaan Nabi Sulaiman ketika itu berada di Palestina. Sementara burung hudhud ini baru datang dari negeri Saba yang jaraknya sekitar 2000 km dari Palestina. Jarak yang sangat jauh sekali. Dan negeri tersebut, yaitu negeri Saba, konon diperintah atau dipimpin oleh seorang wanita, seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Dan wanita ini sangat kaya. Salah satu kekayaannya, dia memiliki singgasana yang sangat besar. Nah teman-teman, ternyata burung hudhud terlambat gara-gara ada rasa cemburu dalam hatinya karena melihat praktik kesyirikan yang dilakukan di negeri Saba. Dia tidak ridho. Allah subhanahu wa ta'ala diduakan dalam ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dari sini kita belajar faedah yang keempat, jika seekor burung kecil, dia cemburu, dia marah, dia tidak ridho ketika ada selain Allah diibadahi oleh manusia, maka selayaknya kita manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam di atas segenap makhluk yang lain, termasuk di atas bangsa hewan. Maka selayaknya kita harus lebih marah, lebih cemburu manakala kita mengetahui ada selain Allah yang diibadahi oleh manusia. Dan teman-teman, ternyata setelah mendapatkan kabar tersebut, Sulaiman alaihissalam kembali menunjukkan sifat arif dan bijaknya sebagai seorang pemimpin dan raja. Dan ini faedah yang kelima yang kita dapatkan dari kisah ini. Beliau tidak langsung percaya ucapan hudhud tersebut. Ya, beliau melakukan cross-check dan klarifikasi. Dan sifat inilah yang harusnya ada pada seorang mukmin. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-27, Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Sulaiman alaihissalam mengatakan, baik, kita akan cek apakah kabar yang engkau bawa ini, wahai hudhud, apakah kabar yang jujur ataukah justru engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Sulaiman alaihissalam memberikan titahnya, Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Beliau menulis surat, kemudian beliau memerintahkan, pergilah dengan membawa suratku ini kepada Ratu Bilqis tersebut. Lalu jatuhkan surat ini kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka perbincangkan setelah itu. Akhirnya burung hudhud terbang dari Palestina menuju negeri Saba yang kita tahu kurang lebih jaraknya 2000 km, jarak yang sangat jauh, membawa surat dari Sulaiman alaihissalam. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan burung hudhud menjatuhkan surat Sulaiman alaihissalam tepat di atas kamar Ratu Bilqis, dan surat itu didapati oleh Ratu Bilqis dan dia membacanya. Ratu Bilqis kemudian mengumumkan kepada segenap pembesar di kerajaannya. Dia mengatakan, Qalat ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia, yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Janganlah kalian bersikap sombong terhadapku, dan datanglah kalian kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bilqis kemudian berkata, Qalat ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berikanlah kepadaku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak akan pernah memutuskan suatu perkara
sebelum kalian mempersaksikan di majelisku ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan jawaban mereka para pembesar-pembesar negeri Saba tersebut. Jawaban yang menunjukkan bahwasanya Ratu Bilqis ini sangat dipatuhi dan ditaati oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin." Mereka menjawab, kita ini adalah orang-orang yang punya kekuatan. Kita juga memiliki keberanian yang hebat dalam peperangan. Dan sungguh keputusan berada di tanganmu, wahai ratu. Maka silakan mempertimbangkan apa yang hendak engkau perintahkan. Ternyata Bilqis masih khawatir. Dia mengatakan, "Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun." Sesungguhnya raja-raja itu kalau mereka memasuki suatu negeri, niscaya dia akan membinasakan negeri tersebut dan menjadikan penduduk negeri tersebut yang tadinya mulia menjadi orang yang hina. Dan inilah yang akan mereka lakukan. Demikianlah persangkaan Ratu Bilqis terhadap Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Singkat cerita, Bilqis tidak setuju dengan pertumpahan darah. Dia memberikan ide yang lain. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka, yakni kepada Sulaiman alaihissalam dan para penggawanya. Utusan ini akan membawa hadiah. Dan kita akan menunggu apa yang akan dibawa oleh utusan-utusan tersebut setelah bertemu dengan Sulaiman alaihissalam. Di sini ada faedah yang berharga, yaitu faedah yang keenam. Kita belajar di sini tentang sifat seorang wanita yang mulia, yaitu sifat cerdas, penuh pertimbangan, dan tidak tergesa-gesa. Kemudian faedah yang ketujuh, dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwasanya Ratu Bilqis ingin melihat apakah Nabi Sulaiman alaihissalam seorang raja yang tulus ikhlas, ataukah justru seorang raja yang hanya menginginkan dunia. Ratu Bilqis ingin tahu apakah Sulaiman ini orientasinya dunia ataukah akhirat. Karena dalam sepucuk suratnya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatasnamakan agama. Di sini kita belajar untuk menilai kebaikan seseorang, lihat orientasi dia itu apa. Apakah akhirat ataukah hanya sebatas dunia. Orang-orang yang baik, orientasinya itu tidak hanya sebatas dunia, namun jauh lebih dari itu. Dia menginginkan akhirat. Itulah orang-orang yang baik, yang sejati. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi seakan-akan Ratu Bilqis hendak mengatakan kalau seandainya Sulaiman alaihissalam menerima hadiah tersebut, berarti orientasinya dunia, mengatasnamakan agama. Jika demikian orientasinya, maka kita akan perang melawan dia. Namun sebaliknya, jika dia menolak hadiah tersebut, berarti dia orang yang tulus, ya, benar-benar ingin mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk memperluas atau memperbesar kekuasaannya. Jika demikian keadaannya, berarti dia orang yang baik dan kita nggak masalah tunduk kepada dia, bergabung bersama dia. Maka singkat cerita, ketika para utusan yang membawa hadiah yang begitu banyak ini tiba menghadap dan bertemu Sulaiman alaihissalam, Sulaiman berkata, sebagaimana ucapan beliau ini diabadikan oleh Al-Quran. Qala, atumiddunani bimalin, fama atani Allahu khairun mimma atakum, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apakah patut kalian datang membawa hadiah untuk memberikan pertolongan berupa harta? Sungguh, apa yang Allah berikan kepadaku itu jauh lebih baik daripada yang diberikannya kepada kalian. Tapi justru kalian merasa bangga dengan hadiah yang kalian bawa ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, utusan ini membawa banyak sekali hadiah yang sangat berharga. Namun justru perbuatan mereka ini membuat Sulaiman alaihissalam marah. Ya, seakan-akan beliau mengatakan, saya nggak butuh hadiah. Saya butuh kalian ini beribadah, menyembah hanya kepada Allah saja. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan saya lebih besar, kekayaan saya lebih banyak daripada kalian. Nah, di sini kita belajar dari faedah yang ke-8. Sifat seorang pemimpin yang mulia adalah dia tidak bisa dibeli oleh harta. Prinsip-prinsip dia itu tidak bisa ditukar dengan dunia. Sekaligus ini menunjukkan sifat Sulaiman alaihissalam yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni keinginannya itu mengajak manusia kepada tauhid, pada peribadatan pada Allah semata. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun." Kembalilah kalian kepada mereka, ke negeri Saba. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa untuk melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri tersebut dalam keadaan hina. Dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang rendah, hina dina. Ini ancaman Sulaiman alaihissalam. Maka utusan-utusan tersebut akhirnya kembali ke negeri Saba membawa kabar. Dan Sulaiman alaihissalam merasa yakin bahwasanya Ratu Bilqis dan para pembesarnya serta bala tentaranya pasti akan ketakutan dengan ancaman tersebut, dan dia yakin Ratu Bilqis akan datang berserah diri. Sementara itu di negeri Saba ternyata benar, Ratu Bilqis menyiapkan pasukannya, para pembesarnya untuk datang menyerahkan diri kepada Sulaiman alaihissalam.
Setelah itu ternyata Sulaiman alaihissalam punya rencana lain. Maka dia berkata kepada para pembesar-pembesarnya, Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis? Bawa singgasana itu ke sini, ke Palestina, ke kerajaanku ini, sebelum mereka datang untuk menyerahkan diri. Ternyata permintaan tersebut disambut oleh seorang jin. Dia bernama Ifrit, salah seorang di antara pasukan atau bala tentara Sulaiman alaihissalam. Yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada Sulaiman untuk menundukkan bangsa jin di bawah perintahnya. Apa kata Ifrit ketika itu? Qala Ifritu minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit yang dia berasal dari golongan jin, aku akan datangkan kepadamu singgasana tersebut, wahai Sulaiman alaihissalam, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku ini benar-benar kuat untuk membawanya dan aku tidak akan berkhianat. Aku bisa dipercaya dalam masalah ini. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, di antara kebiasaan Sulaiman alaihissalam, dia mengawasi pekerjaan bala tentaranya. Dari waktu pagi dia duduk sampai waktu zuhur. Baru kemudian setelah itu dia berdiri. Antara rentang waktu inilah yang dimaksudkan. Bahwasanya sebelum Sulaiman berdiri, ya, semenjak pagi sampai zuhur tersebut, Ifrit berjanji akan mendatangkan singgasana tersebut. Sekali lagi ini disebutkan oleh sebagian pendapat para ulama sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Baghawi. Namun tak lama berselang, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ternyata ada seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Dia mengatakan, aku akan membawa singgasana itu kepadamu wahai Sulaiman alaihissalam sebelum matamu berkedip. Dan benar saja, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, singgasana itu mampu pindah dengan sangat cepat sekali. Katakanlah secepat kilat. Tiba-tiba singgasana itu sudah ada di hadapan Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Maka tatkala Sulaiman alaihissalam melihat singgasana itu berada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Rabbku untuk menguji aku. Apakah aku ini termasuk hambanya yang bersyukur, atau justru jadi hambanya yang ingkar akan nikmat-nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku, dia maha kaya lagi maha mulia. Ada khilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa laki-laki yang dimaksudkan dalam ayat ini. Laki-laki yang dengan izin Allah dia mampu mendatangkan singgasana tersebut secepat kilat. Ya. Bahkan sebelum Sulaiman alaihissalam mengedipkan matanya. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya laki-laki tersebut adalah salah seorang laki-laki yang saleh, yang berilmu tentang Alkitab, yang berada di negeri Sulaiman. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya laki-laki yang dimaksud adalah Sulaiman alaihissalam sendiri. Tentu dia adalah orang yang paling berilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan siapapun dia laki-laki ini, dia adalah laki-laki yang hebat, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi, perhatikan sifat yang ditonjolkan dari laki-laki ini adalah dia memiliki ilmu dari Alkitab, dia memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Sekali lagi, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-9 yang bisa kita petik dari kisah ini, lihatlah betapa Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang tunduk patuh, tawadu, sangat rendah hati, bahkan sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan statusnya sebagai nabi dan raja. Lihat, ketika singgasana itu dengan sekejap berada di hadapannya, dia merasa ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia inginkan begitu bisa cepat terjadi, terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak menjadikan beliau jumawa, sombong atau takabur. Justru apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala Rabbku untuk menguji aku apakah aku ini bersyukur atau tidak. Kemudian beliau mengucapkan suatu kalimat yang seharusnya menjadi prinsip kita dalam kehidupan. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka pada hakikatnya Allah tidak butuh kepada rasa syukur dia. Justru dia bersyukur, maka pahala buat dia itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dengan dia bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat untuk dia dan menghindarkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang hamba kufur, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, membalas nikmat Allah dengan kemaksiatan, maka sungguh kemaksiatannya tersebut sedikit pun tidak akan mengurangi kekayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah. Kemudian dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berkata, "Qala nakkiru laha 'arsyaha, nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun." Rubahlah singgasana tersebut. Kita akan lihat
Apakah dia masih mengenali singgasananya ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya? Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan, "Falamma ja'at qila ahakadha 'arsyuk?" Qalat ka'annahu hu. Dan ketika Ratu Bilqis datang, dia ditanya, "Apakah seperti ini singgasanamu?" Maka Ratu Bilqis menjawab dengan jawaban yang diplomatis, "Sepertinya ini singgasanaku." Nah, teman-teman, sebagian ahli tafsir Israiliyat mereka menyebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya tertarik untuk menikahi Ratu Bilqis. Namun Nabi Sulaiman ingin menguji sejauh mana kecerdasan Ratu Bilqis ini. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya Sulaiman alaihissalam tidak menikahi Ratu Bilqis. Dan ini disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang kedua halaman yang ke-24, karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq rahimahullahu taala yang membawakan riwayat dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Sulaiman alaihissalam tidak menikahi Ratu Bilqis. Justru Sulaiman alaihissalam menikahkan Ratu Bilqis ini dengan Raja Hamdan dan memberikan kekuasaan kerajaan Yaman kepadanya. Dan Sulaiman alaihissalam memerintahkan Rauba'ah, seorang raja jin di Yaman, untuk tunduk patuh kepada Hamdan dan Ratu Bilqis, yang kemudian memerintahkannya untuk membangun 3 buah istana di negeri Yaman. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Intinya adalah terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama apakah Sulaiman benar-benar menikahi Ratu Bilqis ataukah tidak. Wallahu alam. Jadi ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mendalam-dalami perkara ini, karena kalau seandainya perkara ini penting untuk akhirat kita, perlu untuk kita ketahui, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya kepada kita dan Rasulullah SAW telah menyampaikannya kepada kita. Teman-teman, sebelum kedatangan Ratu Bilqis, sebenarnya Sulaiman alaihissalam sudah membangun istana yang sangat megah sekali. Bahkan lantainya terbuat dari kaca yang sangat panjang. Kaca tersebut tidak memiliki sambungan-sambungan. Kemudian di bawahnya dialirkan air dan ditaruh di situ ikan-ikan yang indah. Dan sampai saat ini kita tidak mengenal ada istana yang lantainya terbuat dari kaca yang sangat panjang, ya, tidak putus-putus, dan di bawahnya ada semacam akuarium lah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lanjut menceritakan, qila laha dukhuli as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Dikatakan kepada Bilqis, silakan masuk ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dia mengira itu adalah kolam yang sangat besar. Lantas dia menyingkap kedua betisnya. Sulaiman lantas berkata, sesungguhnya ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Bilqis kemudian berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan melakukan kesyirikan dan kemaksiatan sebelumnya. Dan aku menyatakan, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ratu Bilqis disebutkan begitu kagum dengan istana tersebut, dan dia tersadarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha besar kekuasaan dan kekayaannya, dan dia telah melimpahkan begitu besar kekuasaan dan kekayaan kepada Sulaiman alaihissalam. Ini membuat dia semakin yakin dan percaya akan kebenaran nubuwah Sulaiman alaihissalam. Lantas dia mengikrarkan keislamannya. Di sini ada faedah yang berharga untuk kita pelajari. Faedah yang ke-10. Perhatikan bahwasanya Bilqis, dia mengatakan ketika dia memproklamirkan keislamannya, dia hanya tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan dia tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Inilah inti ubudiyah, penghambaan, yaitu cinta dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk-makhluk Allah, sehebat apapun makhluk Allah tersebut. Nah, demikianlah teman-teman kisah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang Sulaiman alaihissalam, kisahnya bersama burung hudhud dan kisahnya bersama Ratu Bilqis. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu. Masih ada beberapa kisah berikutnya tentang Sulaiman alaihissalam, kisah bagaimana beliau membangun Masjidil Aqsa, kisah tentang mukjizat-mukjizat beliau yang luar biasa, dan tentu saja kisah epik tentang wafatnya beliau alaihissalatu wassalam. Untuk itu tetap simak epic story selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Masjid apa itu? Dan siapa yang membangunnya? Konon dalam sebuah riwayat, manusia pertama yang membangun masjid adalah Adam alaihissalam, dan beliau membangun 2 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Dan ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 3425. Diriwayatkan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awwalu? Masjid apa yang pertama kali dibangun? Rasulullah SAW menjawab, Masjidil Haram. Thumma ay?
Kemudian masjid yang mana wahai Rasul? Kembali Abu Dzar bertanya. Rasulullah SAW menjawab, Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, kam kana bainahuma? Berapa tahun jarak antara keduanya? Rasulullah SAW menjawab, arba'un, 40 tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, haitsuma adrakatka as-salatu fasalli wal ardu laka masjidun. Di mana saja engkau mendapati waktu salat, maka salatlah di situ, karena sesungguhnya bumi ini dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk umat Muhammad SAW, bumi ini Allah jadikan suci dan bisa dijadikan sebagai tempat salat. Namun kedua masjid yang dibangun oleh Adam alaihissalam ini pernah hancur akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang pada akhirnya Masjidil Haram dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah kisah ketika Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah. Inilah awal mula sejarah sehingga pembangunan Masjidil Haram itu juga disandarkan atau dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwasanya sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah memakmurkan Masjidil Aqsa sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian itu dilanjutkan dari generasi ke generasi oleh anak cucu beliau, Nabi Ishaq alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Yakub alaihissalam. Kemudian sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, pembangunan atau renovasi Masjidil Aqsa dilanjutkan oleh Sulaiman alaihissalam. Beliaulah yang memperindah Masjidil Aqsa. Itulah sebabnya pembangunan Masjidil Aqsa ini juga dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah teman-teman, dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan sebuah riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menyempurnakan pembangunan Masjidil Aqsa. Kita dengarkan riwayatnya. Lamma faragha Sulaiman ibn Dawud min bina'i Baitul Maqdis sa'ala Allah thalathan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merampungkan pembangunan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, beliau ketika itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Hukman yusadifu hukmahu. Yang pertama, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, bimbingan dalam memutuskan hukum. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Kemudian yang kedua, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kerajaan dan kekuasaan yang sangat besar yang tidak bisa disaingi oleh orang-orang setelah beliau. Wa alla ya'ti hadzal masjida ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Kemudian permintaan beliau yang ketiga adalah agar setiap orang yang melakukan salat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, tidaklah dia keluar dari Baitul Maqdis tersebut melainkan dalam keadaan dia suci dari dosanya. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan salat di Baitul Maqdis, sehingga ketika dia keluar dari Baitul Maqdis, dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak memiliki dosa sedikit pun. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Amma thnatani faqad u'tiyahuma wa arju an yakuna qad u'tiya thalithata. Adapun 2 permintaan beliau yang pertama itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, saya berharap Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan permintaan beliau yang ketiga. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1408. Teman-teman, berikutnya kita akan bertutur tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu nabi yang paling banyak mukjizatnya yang Allah berikan kepadanya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Dan kami telah mengkaruniakan kepada Daud putranya yaitu Sulaiman, dan Sulaiman adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. Teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Sulaiman alaihissalam di samping beliau diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan beliau sebagai raja, penguasa, bahkan dengan kerajaan yang kerajaannya itu tidak bisa disaingi oleh para raja setelah beliau. Dan kita tahu biasanya para raja itu sibuk dalam mengurus negerinya, sibuk dalam mengurus kerajaannya. Namun perhatikan dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang Sulaiman alaihissalam bahwasanya beliau adalah ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Kemudian Allah menyifatkan beliau dengan sifat awwab, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 sifat ini adalah 2 sifat yang sangat langka, jarang kita temukan ada pada para raja. Biasanya para raja itu terkenal dengan, kalau tidak zalim, yang paling tidak mereka itu adalah orang-orang yang angkuh, sombong begitu. Namun tidak demikian dengan Sulaiman alaihissalam. Beliau nabi sekaligus raja, namun beliau juga adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan jika melakukan kekeliruan,
beliau adalah orang yang paling cepat kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh betapa Sulaiman alaihissalam itu sangat kuat ibadahnya dan selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tergelincir melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. Ingatlah kisah ketika dipamerkan di hadapan Sulaiman alaihissalam kuda-kuda yang gagah ya, yang begitu tenang ketika dia berhenti, yang begitu cepat larinya ketika dia berlari. Kuda-kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kuda-kuda yang mengagumkan. Dan pertunjukan kuda-kuda tangkas tersebut ketika itu dilakukan di waktu sore hari. Waktu di mana seharusnya Sulaiman alaihissalam beribadah kepada Allah, melakukan salat. Namun disebutkan bahwasanya karena begitu terpukau dengan keindahan kuda-kuda tersebut, Sulaiman alaihissalam kelupaan atau terlewatkan untuk melakukan ibadah di sore hari tersebut. Tidak seperti biasanya. Menyadari akan hal ini, Sulaiman alaihissalam menyesal, sangat menyesal dan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa sangat bersalah. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau mengakui kesalahannya. Beliau mengatakan, sungguh aku begitu kagum, begitu senang melihat kuda-kuda ini, sampai aku lalai mengingat Tuhanku, Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kuda-kuda itu hilang dari pandangan. Maksudnya, sampai selesai pertunjukan tersebut, Sulaiman alaihissalam masih dibuat kagum, hingga beliau terlalaikan untuk melakukan ibadah di sore hari tersebut. Dan beliau sangat menyesal sekali. Sehingga beliau memerintahkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, surat Sad ayat yang ke-33, Rudduha alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naqi. Bawa kembali kuda-kuda itu kepadaku. Lalu, apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Beliau memotong kaki dan leher kuda itu. Ya, beliau mengorbankan kuda-kuda yang indah tersebut. Jadi beliau korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyembelih kuda-kuda tersebut sebagai kurban, beliau membagikan daging kurban tersebut kepada para fakir miskin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Sungguh sikap yang luar biasa dari Sulaiman alaihissalam, kuda-kuda yang membuat beliau kagum kemudian lalai dan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, justru itu diinfakkan, dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya beliau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kuda-kuda yang indah tersebut. Karena dia meninggalkan kuda-kuda tersebut karena Allah, maka Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu kendaraan di atas udara. Kendaraan berupa angin yang bisa membawa beliau kemana saja beliau kehendaki. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, yang tunduk patuh kemana saja dia menghendakinya. Quran surat Sad ayat yang ke-36. Disebutkan bahwasanya angin yang bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman ini sifatnya rukha'an. Dia sangat lembut. Dia bisa tunduk di bawah perintah Sulaiman. Sulaiman memerintahkan untuk membawa beliau ke depan atau ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu semua bisa dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya spesial untuk beliau. Ini adalah mukjizat beliau yang Allah berikan untuk beliau. Sehingga jika ada orang yang mengaku bisa mengendalikan angin atau ada orang lain yang bisa mengendalikan angin, ketahuilah bahwasanya itu dusta. Karena keistimewaan ini hanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada kisah lain yang menunjukkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam benar-benar di antara hamba Allah yang awab, yang banyak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina 'ala kursiyyihi jasada thumma anab." Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman alaihissalam dan kami menjadikan jasad tergeletak di atas kursinya atau di atas singgasananya. Kemudian beliau bertobat. Ayat ini tidak menyebutkan secara jelas apa bentuk ujian atau fitnah yang Allah turunkan untuk Sulaiman alaihissalam. Namun ada beberapa pendapat para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir terkait hal ini. Pendapat pertama disebutkan dalam tafsir Al-Alusi bahwasanya fitnah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian berupa penyakit kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga penyakit tersebut yang menyebabkan beliau tergeletak di atas singgasananya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya sehebat apapun manusia, sebesar apapun karunia dan kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia, tetap dia adalah manusia yang lemah, yang dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih kuat daripada Allah Tabaraka wa taala.
Kemudian pendapat kedua menyebutkan jasad yang tergeletak di atas singgasana tersebut adalah jasad putra beliau, putra Sulaiman alaihissalam yang lahir dalam keadaan cacat. Terkait akan hal ini ada sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah mengatakan, "Demi Allah, aku akan mengelilingi 100 istriku malam ini." Atau disebutkan 99 istri beliau. Beliau bertekad untuk menggauli semua istri beliau tersebut dalam satu malam, dan masing-masing istri itu akan hamil kemudian melahirkan seorang penunggang kuda yang tangkas. Kemudian salah seorang orang dekatnya Nabi Sulaiman mengatakan, "Kul insyaallah." Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, katakan insyaallah. Namun Nabi Sulaiman ketika itu lupa untuk mengucapkan insyaallah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan semua istri yang beliau gauli pada malam hari itu tidak ada yang melahirkan anak, kecuali satu wanita. Itu pun dia melahirkan anak yang cacat. Anak yang cacat inilah yang disebutkan dalam ayat tadi menjadi ujian bagi Sulaiman alaihissalam. Dia tergeletak di atas singgasana Sulaiman alaihissalam. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, andai kata Sulaiman pada malam hari itu, sebelum dia menggauli istri-istrinya, dia mengucapkan insya Allah, niscaya ke seluruh istrinya itu, semua istrinya tersebut akan melahirkan masing-masing anak yang akan menjadi penunggang kuda yang tangkas berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya yang tergeletak di atas singgasana Sulaiman alaihissalam tersebut adalah syaitan. Ada satu masa ketika syaitan itu belum ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwasanya syaitan pernah menguasai singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam yang ketika itu Sulaiman alaihissalam tidak sedang berada di kerajaannya. Kemudian syaitan tersebut melakukan aktivitas-aktivitas semisal ilmu sihir dan seterusnya, yang kemudian menjadikan rakyat kerajaan Sulaiman menyangka Sulaiman melakukan praktek sihir. Padahal yang melakukannya adalah syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan Bani Israel yang menuduh nabi mereka, yaitu Sulaiman alaihissalam, mempelajari dan melakukan praktek sihir. Allah membantah anggapan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan mereka, orang-orang Yahudi, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan di zaman Nabi Sulaiman, mantra-mantra yang dibaca oleh syaitan. Dan mereka telah menuduh Sulaiman alaihissalam telah mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman alaihissalam sama sekali tidaklah kafir, tidaklah orang yang mempelajari dan mempraktekkan sihir. Para syaitan itulah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mengerjakan sihir. Mereka mempraktekkan sihir itu kepada manusia. Bahkan di antara mereka ada yang mengajarkan sihir itu kepada manusia. Pendapat yang ketiga ini dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sulaiman alaihissalam merasa sangat bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian beliau kembali bertobat kepada Allah, memohon ampun. Disitulah kemudian beliau mengucapkan doa beliau yang terkenal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-35. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kerajaan dan kekuasaan yang luar biasa kepada Sulaiman. Kerajaan dan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat yang ke-37, "Wasyayatina kulla banna'in wa ghawas." Dan kami tundukkan pula untuknya, yakni untuk Sulaiman, kami tundukkan syaitan-syaitan semuanya. Para syaitan yang ahli bangunan itu tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Demikian pula para syaitan yang ahli menyelam itu tunduk kepada perintah Sulaiman alaihissalam. Dan dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwasanya penguasaan Sulaiman kepada jin ini tidak hanya kepada jin yang mukmin. Bahkan Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah, dia bisa menguasai jin yang kafir, yaitu para syaitan. Khotifillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa kisah tentang Sulaiman alaihissalam, terutama tentang mukjizat beliau. Kita akan lanjutkan kisah tentang beliau ini pada epic story berikutnya, insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di penghujung kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah yang sangat panjang tentang nabi-nabi Bani Israel, yang kita mulai dari kisah tentang Yusha bin Nun, kemudian berlanjut tentang kisah Daud alaihissalam, kemudian putra beliau Sulaiman alaihissalam. Kisah Sulaiman alaihissalam banyak diceritakan di dalam Al-Quran, tentu karena banyak pelajaran yang berharga di situ sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakannya, sampai-sampai kita menghabiskan 4 serial epic story berbicara tentang beliau.
Dan ini adalah serial yang kelima. Kita akan membahas tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yuk kita simak kisahnya. Teman-teman, dalam buku-buku tafsir banyak disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memerintahkan pasukannya, yang kita tahu pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, hewan, bahkan bangsa jin. Beliau terbiasa mengawasi mereka bekerja. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman biasanya ketika mengecek pasukannya bekerja, beliau mengecek sambil membawa tongkat. Beliau bertumpu pada tongkat beliau. Disebutkan juga bahwasanya beliau jika melakukan sholat, beliau juga bertumpu pada tongkat tersebut. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya seorang raja, beliau adalah seorang raja yang ahli ibadah. Disebutkan bahwasanya beliau jika sudah masuk dalam ibadah sholat beliau, tidak terasa beliau menghabiskan waktu yang sangat lama sekali. Disebutkan bahwasanya beliau sanggup sholat berdiri berjam-jam lamanya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan sampai berhari-hari beliau sanggup berdiri bertumpu di atas tongkatnya. Jadi sebenarnya para jin pekerja yang senantiasa diawasi oleh Sulaiman alaihissalam, mereka sudah terbiasa melihat Nabi Sulaiman itu berdiri bertumpu di atas tongkatnya berjam-jam lamanya, bahkan berhari-hari. Seperti itulah kebiasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala beliau telah datang berdiri mengawasi bertumpu di atas tongkatnya, maka para jin ketakutan. Mereka giat sekali bekerja. Mereka khawatir akan mendapatkan hukuman dari Sulaiman alaihissalam jika mereka tidak bekerja. Lantas, apa yang dikerjakan oleh para jin tersebut? Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan mereka untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka diperintahkan untuk membuat piring-piring yang sangat besar, layaknya sebuah kolam, dan juga periuk yang tetap berada di atas tungku. Bahkan disebutkan, mereka juga, para jin ini, membuat rupaka-rupaka atau patung-patung. Namun, perlu dicatat bahwasanya patung-patung yang dimaksud di sini adalah, boleh jadi patung-patung dari makhluk yang tidak bernyawa. Patung-patung dari benda-benda mati misalkan. Atau sebagian pendapat mengatakan, patung-patung dari makhluk bernyawa. Namun ketika itu, patung-patung makhluk bernyawa ini masih diperbolehkan dalam syariat Nabi Sulaiman alaihissalam, namun tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surat Saba ayat yang ke-13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, berupa gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Jadi para jin pekerja tersebut mengerjakan banyak hal sesuai dengan apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Sulaiman alaihissalam. Nah teman-teman, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam datang seperti kebiasaannya mengecek bala tentaranya yang sedang bekerja, termasuk mereka, para jin pekerja. Beliau berdiri sambil memegang tongkatnya. Dan ternyata ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau alaihi salatu wassalam. Para jin pekerja tersebut menyangka Sulaiman alaihissalam seperti kebiasaannya sedang melakukan sholat berjam-jam, atau beliau berdiri melakukan sholat dalam tempo yang sangat lama sekali, sehingga mereka tetap bekerja. Mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menjadikan para jin itu tidak mengetahui bahwasanya Sulaiman telah wafat, karena memang jasad Nabi Sulaiman utuh, tidak terjadi perubahan sedikit pun, tidak lapuk. Dan semua jasad para nabi demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada bumi, tanah, untuk memakan jasad para nabi. Disebutkan dalam sebuah riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam semenjak beliau berdiri bertumpu dengan tongkatnya tersebut sampai beliau jatuh, itu memakan waktu 1 tahun lamanya, sangat lama sekali. Bayangkan selama itu pula para jin pekerja tersebut terus membanting tulang bekerja tanpa henti. Sampai-sampai datang rayap memakan bagian-bagian dari tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau gunakan untuk bertumpu. Dan kita tahu, bagi rayap itu butuh waktu yang sangat lama sekali untuk memakan kayu-kayu sampai kayu itu menjadi lapuk atau kehilangan bagian-bagiannya. Tatkala rayap-rayap tersebut telah memakan hampir semua bagian dari tongkat Sulaiman alaihissalam, maka akhirnya tongkat tersebut patah dan Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh. Nah teman-teman, ketika melihat Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh, baru disitulah para jin tersebut mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat.
Di sini terdapat pelajaran akidah yang sangat penting yang wajib kita imani. Di sini ada dalil bahwasanya bahkan para jin sekalipun sebenarnya mereka tidak tahu tentang perkara yang gaib. Bayangkan mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mengetahui secara mutlak perkara-perkara yang gaib, termasuk pengetahuan atau ilmu tentang kapan seseorang itu menemui ajalnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini dalam surat Saba ayat yang ke-14. "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Maka ketika kami telah menetapkan kematian Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka akan kematian Sulaiman tersebut kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala Sulaiman alaihissalam telah terjatuh, barulah para jin itu tahu bahwasanya sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap berada dalam siksa yang menghinakan. Dalam kitab tafsirnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Sebenarnya di antara para jin yang bekerja di bawah perintah Sulaiman tersebut, ada syaitan-syaitan, jin-jin yang kafir. Nah, mereka ini sebelumnya mengklaim bahwasanya mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan mereka mengetahui rahasia-rahasia perkara yang gaib. Mereka banyak sekali mengecoh manusia, memperalat manusia. Maka dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menampakkan kedustaan para syaitan tersebut. Jin-jin tersebut adalah tukang dusta. Sebenarnya mereka tidak tahu perkara yang gaib. Bagaimana cara Allah menampakkannya? Melalui kejadian wafatnya Sulaiman alaihissalam ini. Jadi dalam tafsir Sa'di disebutkan, mereka terus bekerja. Padahal sebenarnya Nabi Sulaiman telah wafat. Mereka tidak tahu. Ketika syaitan-syaitan tersebut lewat di hadapan Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman telah wafat, sekalipun dia sedang berdiri bertumpu pada tongkatnya, syaitan-syaitan tersebut masih ketakutan dan mereka terus bekerja. Karena mereka mengira Nabi Sulaiman masih hidup. Disebutkan bahwasanya mereka terus saja bekerja sampai 1 tahun lamanya. Hingga rayap-rayap memakan tongkat Sulaiman sampai patah dan akhirnya Sulaiman terjatuh. Disitulah para syaitan tersebut mengetahui bahwasanya Sulaiman telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata mereka tahu, tentu mereka tidak berada dalam kehinaan seperti itu. Setelah mengetahui Sulaiman terjatuh dan telah wafat, barulah para syaitan itu terpencar-pencar. Nah, semenjak itulah manusia akhirnya tahu bahwasanya para jin mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib, tentu mereka akan mengetahui perihal kematian Sulaiman alaihissalam, yang mana kematian beliau ini sangat mereka inginkan agar mereka bisa terbebas dari pekerjaan-pekerjaan berat tersebut. Maka teman-teman, penting untuk menjadi prinsip akidah kita. Sebuah ayat dalam surat An-Naml ayat yang ke-65. "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit-langit maupun di bumi kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Para ulama mengatakan siapa yang mengklaim bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib, maka dia bukan orang Islam. Dan siapa yang mempercayai orang lain bahwasanya orang tersebut mengetahui perkara-perkara yang gaib, ini juga bukan orang Islam. Karena pada hakikatnya mereka telah menyelisihi ayat yang mulia ini. An-Naml ayat yang ke-65. Sehingga teman-teman, di zaman ini banyak beredar orang-orang yang dikatakan indigo, kemudian mereka mengklaim bahwasanya dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah perkara-perkara yang gaib. Jika dia mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib, tidak boleh kita mempercayainya. Dan seseorang juga tidak boleh mengklaim mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah pengetahuan dan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang mengklaim ilmu tersebut, seakan-akan dia menyetarakan dirinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita saja yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau diperintahkan untuk menegaskan bahwasanya pada asalnya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su', in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diriku. Demikian pula aku tidak kuasa untuk menolak mudarat akan menimpa diriku. Andai kata aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan aku tidak akan ditimpa bahaya sedikit pun di masa depan. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26,
Dan ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib, dan Dia tidak menunjukkan perkara yang gaib tersebut kepada siapapun juga kecuali kepada rasul yang Dia ridhoi. Jadi pada asalnya para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Mereka mengetahui perkara yang gaib sebatas apa yang diberitahukan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, jika para nabi dan rasul saja tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak berani mengklaim mengetahui perkara yang gaib, maka kita sebagai manusia biasa lebih-lebih tidak boleh lagi untuk mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Nah, teman-teman, demikianlah serial yang terakhir, serial yang kelima dari epic story Sulaiman alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang berharga untuk kita semua dan taufiknya. Dan untuk kisah-kisah berikutnya, epic story berikutnya, silakan teman-teman bisa memberikan masukan kira-kira kisah apa yang perlu kita bahas berikutnya, yang menarik, yang syarat akan pelajaran berharga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.